Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya ya. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat dalam membersamai keluarga di rumah. Seperti biasa, saya dengan ibu rumah tangga dengan 2 orang anak yang menghabiskan waktunya di rumah dengan bersih-bersih dan mengurus anak dan suami. Di video kali ini saya mau membagikan kegiatan saya sebelum tidur, bagaimana rutinitas saya sebelum tidur. Setelah maghrib itu kegiatan saya sudah terschedule dengan baik supaya saya tidur dengan tenang dan bangun tidur sudah tidak terlalu banyak lagi pekerjaan. Jadi sebagian pekerjaan itu saya kerjakan di malam hari sebelum kita tidur ya. Dari maghrib jadi saya fokus sampai setelah isya itu saya baru bereskan semua apa-apa yang berhamburan, karena anak-anak kan setelah maghrib itu pasti makan, dan makannya makan sendiri ya teman-teman, karena mereka sudah besar-besar, makan sendiri, ambil air sendiri, nanti belajar sendiri sambil saya bimbing, tapi semua pernak-pernik yang mereka keluarkan itu pasti berhamburan. Makanan, gelas-gelas pasti tidak pada tempatnya taruhnya ya. Jadi setelah itu, setelah isya baru bisa saya bereskan semuanya. Kalian rapikan tempat tidur supaya kita tenang beristirahat dengan nyaman dan bersih. Jadi ini kegiatanku setelah ba'da isya ya. Saya sudah terschedule memang setiap harinya seperti ini, kecuali ada kegiatan kita di luar rumah seperti makan malam di luar atau lagi jalan-jalan begitu ya. Kalau hanya di rumah pasti seperti ini, setiap habis isya itu pasti saya beres-beres, karena anak-anak itu ya belum terlalu paham yang namanya bersih-bersih rumah, tapi itu sambil saya ajarkan supaya mereka juga terbiasa hidup bersih. Jadi di sini semua saya bereskan, termasuk cucian piring, semua saya bereskan supaya besok pagi saya bangun bersih ya, tidak ada pekerjaan yang sisa dari kemarin yang harus dikerjakan pagi hari di esok harinya. Jadi semuanya bersih, saya tinggal bikin sarapan. Karena pagi itu lumayan repot ya, karena anak-anak dua-duanya sekolah, terus kalau ayahnya mau kerja, semuanya saya yang urus. Itu kalau rumahnya sudah berhamburan, memang bangun tidurnya sudah terhambur, tambah kacau, tambah tersita waktuku untuk mengurus anak-anak sekolah. Jadi yang saya prioritaskan urus anak-anak sekolah, sarapan mereka. Jadi semuanya terstruktur dengan baik. Jadi di sini semua piring-piring yang sudah bersih, yang sudah kering, sudah tertiris, saya masukkan ke dalam lemari supaya tidak dihinggapi cicak kalau malam ya. Jadi semua saya rapikan, masukkan ke dalam lemari. Nanti piring-piring yang basah biarkan dulu di luar, nanti kalau sudah kering baru saya masukkan lagi. Jadi ini sudah jadi rutinitas, tidak bisa di skip ya teman-teman, karena sudah jadi kebiasaan dari masih gadis juga seperti ini. Jadi kalau mau tidur tuh, kalau masih ada piring numpuk rasanya tidak bisa tidur ya. Tetap saya bangun keluar cuci piring, setelah itu baru saya bisa tidur nyenyak sampai pagi. Kalau tidak begitu jadi beban begitu ya sebelum tidur, kurang enak karena belum beres lagi dunia perdapuranku, jadi saya tidak bisa nyenyak tidur.
Setelah cuci piring selesai, saya bersihkan semua kitchen set ya. Saya bereskan semua lantai-lantainya sampai bersih dan harum. Ini di sini saya selalu semprot pakai Wipol karena bau Wipol itu segar ya. Jadi sambil hilangkan minyak-minyak di kompor, sambil bersihkan lantai permukaan kitchen set. Jadi semuanya bersih, mengkilat, baru kita tidur karena semuanya sudah bersih. Jadi teman-teman, anak-anak itu tidak mau masuk kamar kalau saya belum masuk kamar juga. Jadi kalau masih bunyi-bunyi di dapur, mereka juga akan ikut serta di dapur. Meskipun hanya sekedar duduk bercanda, pasti di dapur tempat temani saya ya. Nah, ini juga yang paling jangan pernah dilupakan, buang sampah sebelum tidur supaya menghilangkan bau yang tidak enak di dalam rumah ya. Selain itu, sampah juga menjadi tempat bersarangnya jin ya teman-teman. Jadi kita buang, pastikan sampah itu bersih di dalam rumah kalau malam hari mau tidur. Setelah bagian atas sudah bersih, baru saya menyapu. Setelah itu nanti saya kayaknya malam ini tidak ngepel ya, karena lantainya masih cukup bersih, nggak ada minyak-minyak di lantai juga. Jadi setelah bersih-bersih dapur, baru saya masuk ke kamar, bereskan tempat tidur, bersihkan tempat tidur di atas dan di bawah. Habis itu kita tidur supaya tidurnya nyenyak, bersih ya. Spraynya kencang, itu juga mempengaruhi kualitas tidur kita. Jadi rumah itu biar berapa puluh kali disapu satu hari tetap kotor teman-teman ya. Nggak tahu saya dari mana-mana sumbernya. Apalagi saya punya anak kecil, jadi mainan-mainan yang dari tanah dibawa ke dalam rumah itu membawa pasir sekali ya. Jadi selalu sesering mungkin menyapu karena tidak enak diinjak, ada pasir-pasir begitu. Jadi saya paling hobi menyapu. Pokoknya sehari itu tidak terhitung lagi waktuku untuk menyapu. Karena sudah mau tidur, jadi semua saya sudah bereskan. Saya tutup horden-horden di dapur, terus saya bereskan sedikit ruang tamu. Setelah itu kita masuk ke kamar. Padahal rencana di siang hari itu, kalau malam setelah isya itu saya mau menyetrika pakaian ya. Tapi ini anak-anak sudah gelisah, mau meminta masuk ke kamar, tapi ibunya belum ke kamar. Jadi ya sudah, saya bereskan semua, setrikaannya di keep dulu, nanti besok saja saya baru menyetrika. Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita sudah di kamar ya. Coba lihat teman-teman, ini sangat berhamburan kayak kayak habis diobrak-abrik begitu ya. Ya begitulah sudah kalau punya anak ya, dinikmati semua proses-proses ini. Nanti kalau mereka sudah dewasa, tidak bakalan ada lagi momen yang berhambur-hambur seperti ini. Jadi selalu saya nikmati saja, tidak perlu dijadikan beban pekerjaan yang seperti ini. Karena memang dunia mereka adalah bermain ya. Jadi di kamar ini juga tempat mereka mojok. Jadi kalau AC-nya sudah nyala, semua sudah pada masuk kamar tuh kalau siang. Semua mainan yang di luar dibawa masuk ke kamar. Semua yang pokoknya perintilan apapun itu, baru terus anakku itu suka mainan itu yang dibungkus-bungkus semua. Kalau dapat kantong plastik, kalau dapat tas, itu semua ditaruh mainan di dalam situ. Jadi banyak sekali bungkusan-bungkusan ya teman-teman. Pokoknya apapun itu si Dede yang mainnya seperti itu. Kalau kakak enggak sih, Dede itu yang suka main-main dibungkus-bungkus tuh mainannya. Jadi kayak orang mau kemana begitu. Jadi biasanya kalau hari Sabtu atau hari Minggu pagi itu saya ajarkan anak-anak juga bersihkan tempat tidur teman-teman, supaya mereka tahu kalau dewasa mereka bisa aplikasikan di rumah sendiri ya. Kalau misalnya mereka sudah berkeluarga, itu hal-hal sepele sih tapi sangat bermanfaat. Saya juga seperti itu dulu, makanya sekarang saya itu tidak bisa tidur kalau sprayku tidak kencang teman-teman. Jadi saya tetap itu secapek apapun, meskipun dalam keadaan sakit, saya habis operasi pun tetap saya kencangkan sprayku dulu baru saya bisa tidur. Jadi itu saya terapkan ke anak-anakku supaya mereka nanti terbiasa hidup rapi dan bersih ya. Jadi setiap mau tidur saya nyalakan diffuser ya, dengan pakai liquid aroma lavender supaya jadi relaksasi kita pada saat tidur ya, lebih rileks dengan aroma-aroma terapi yang enak.
Nah, kasurnya sudah bersih, saya suruh anak-anak naik ke kasur langsung, ambil tempat masing-masing ya untuk tidur. Ini pun mereka belum tentu langsung tidur teman-teman, masih bercanda, masih nonton, masih apalah. Biasanya kalau sudah saya di sampingnya si kakak, saya suruh baca doa sampai mereka mengantuk, habis itu akhirnya tertidur. Sekarang kamarnya sudah bersih, anak-anak juga sudah pada tidur ya teman-teman. Jadi saya mematikan lampu, terus saya bisa melanjutkan aktivitasku, yaitu mengungkep ayam dan mengupas bawang buat besok ya. Mereka minta bikinkan nasi goreng, salah, nasi kuning pakai ayam saus katanya begitu. Jadi malamnya saya kerjakan memang bumbunya dikupas-kupas aja dulu sih. Nanti subuh baru saya blender. Jadi aman kalau mereka sudah tidur, saya bisa mengerjakan apa lagi begitu ya sambil menunggu Pak suami pulang. Jadi ini saya bersihkan bumbu untuk ayam sausnya besok sama tempe saus sama telur goreng saus ya. Semuanya disaus nih serba lombok. Jadi saya pakai lombok besar sama lombok rawit biar gak terlalu pedas. Bawangnya dibanyaki, terus pakai serai ini buat nasi kuning juga ya. Jadi semua saya bersihkan malam ini, nanti besok subuh tinggal saya blender, sudah deh, sambil menunggu ayam dan lain-lainnya digoreng. Jadi ini malam mingguku ya teman-teman. Bapak suami itu kerja, jadi saya di rumah dengan anak-anak. Jadi beliau mungkin pulang karena malam ini ada pengajian. Mungkin pulang sekitar tengah malam ya. Biasanya saya nunggu beliau pulang dulu baru saya tidur. Sekarang pekerjaannya sudah selesai dan ini waktunya untuk beristirahat ya. Sekian dulu video saya hari ini ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan selama video ini berlangsung. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di next video dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.